Melakukan perjalanan wisata telah menjadi kebutuhan manusia. Di sisi lain, pariwisata juga telah berkembang pesat, baik sebagai ranah bisnis, industri maupun bidang ilmu pengetahuan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu wisata, pariwisata, geografi pariwisata, dan tema yang saya ambil dari buku merah ini adalah tujuan kunjungan dan motivasi untuk melakukan perjalanan. Sebelum memulai pembahasan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuh Ramadhani Nasution, saya mahasiswa pariwisata angkatan 2018 dari FISIP Universitas Riau. Baik, kembali lagi ke pembahasan kita. Yang pertama itu wisata. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau perpindahan dari tempat ke suatu tempat yang dilakukan seorang atau perorangan dengan tujuan bersenang-senang atau rekreasi. Yang kedua, pariwisata. Pariwisata adalah berbagai macam keseluruhan dari kegiatan wisata yang mana menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah seperti fasilitas akomodasi, transportasi, atraksi, maupun yang lainnya. Yang ketiga, pembahasan geografi. Geografi adalah secara etimologi, geografi terdiri dari dua kata, geo dan graphein. Geo atau gea sendiri diartikan sebagai bumi dan graphein yang diartikan sebagai gambaran. Jadi, geografi yang diartikan sebagai ilmu yang melukiskan atau menggambarkan tentang keadaan bumi. Yang keempat, menurut penulis, geografi pariwisata adalah ilmu yang mengkaji berbagai hal yang terkait dengan aktivitas perjalanan wisata, meliputi karakteristik destinasi objek wisata, aktivitas dan berbagai fasilitas serta aspek lain yang mendukung kegiatan pariwisata di suatu daerah. Untuk perkembangannya sendiri, bisa kita lihat dari destinasi objek wisata di akhir-akhir tahun ini sudah banyak melakukan inovasi dan pembaruan di beberapa objek wisata. Untuk di Riau sendiri telah banyak dibuka objek wisata baru seperti Asia Farm, Borneo Waterpark, dan rekreasi lainnya. Kita lanjut untuk pembahasan tema yang saya ambil dari buku adalah tujuan kunjungan dan motivasi untuk melakukan perjalanan. Tujuan kunjungan. Tujuan orang-orang mengadakan perjalanan atau kunjungan sangatlah beraneka ragam. Tergantung dari tujuan yang direncanakan. Apakah perjalanan itu termasuk terkait dengan kegiatan wisata atau tidak. Menurut Ismayanti 2010, mengelompokkan tujuan kunjungan menjadi 3. Yang pertama itu leisure and recreation. Leisure itu waktu luang dan rekreasi. Ini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama itu vakansi dan rekreasi. Vakansi itu yang berarti liburan. Yang kedua, mengunjungi event budaya. Yang ketiga, kunjungan bermotif terapi kesehatan. Yang keempat, olahraga aktif atau amatir. Yang kelima, tujuan berlibur. Semua kegiatan yang bertujuan seperti itu termasuk kegiatan bersenang-senang, bergembira, dan bersifat hiburan. Yang kedua adalah bisnis dan profesional. Bisnis dan profesional. Mungkin ini berkaitan dengan kunjungan yang dilakukan dengan tujuan untuk berbisnis, yang biasanya dalam suatu pameran itu orang bertujuan untuk melakukan bisnis, baik dia menjual produk ataupun menawarkan jasa. Tujuan untuk berbisnis pun tidak hanya dari event aja, juga biasanya suatu perusahaan itu melakukan kunjungan kerja ke suatu daerah, yang dimana ketika setelah melakukan kunjungan kerja, mereka itu juga akan melakukan perjalanan di daerah yang akan mereka tuju.
yang kembali lagi pada dasarnya mereka melakukan perjalanan itu hanya untuk tujuan bisnis dan mengisi waktu luang untuk melakukan kegiatan bersenang-senang setelah melakukan bisnis. Yang ketiga, other tourism purpose atau wisata dengan tujuan lain. Ini termasuk dengan kunjungan dalam rangka belajar, pemulihan kesehatan, dan transit. Dan berbagai tujuan lainnya yang tidak berkaitan dengan mencari nafkah dapat digolongkan sebagai wisata tujuan lain. Kita masuk pembahasan yang tema kedua, yaitu motivasi perjalanan. Motivasi tersendiri adalah rasa yang dimiliki seseorang dan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dan mencapai tujuan tersebut. Di dalam buku ini ada beberapa motivasi orang untuk melakukan perjalanan. Yang pertama itu motivasi ekonomi. Motivasi ekonomi penyebab utama manusia melakukan perjalanan. Bahkan seseorang atau sekelompok orang dapat berpindah domisili hanya untuk kebutuhan ekonomi, baik itu secara menetap ataupun tidak menetap, dikarenakan kita sebagai manusia memiliki banyak kebutuhan di bidang ekonomi, maka kita memerlukan kegiatan mencari nafkah, mencari pekerjaan, melakukan bisnis dan perdagangan. Yang kedua, motivasi dagang. Motivasi dagang sesungguhnya terkait dalam motivasi ekonomi, dan di mana sekarang teknologi baik di bidang transportasi dan komunikasi, maka dalam melakukan perdagangan itu sudah sangat mudah di dalam kegiatan ekspor maupun impor. Yang ketiga, motivasi politik. Motivasi orang melakukan perjalanan dengan asas motivasi politik ini biasanya dilakukan oleh pemerintah atau orang yang sedang melakukan kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri maupun dalam negeri yang bertujuan politik atau untuk kegiatan kepentingan negaranya. Yang keempat, motivasi sosial. Seseorang melakukan perjalanan motivasi sosial biasanya didasarkan atas dengan alasan keluarga, tradisi saling melakukan kunjungan. Yang ini biasanya terjadi setiap bulan Ramadan, yang dimana orang sering melakukan pulang kampung untuk menjumpai keluarganya atau yang sedang melakukan temu kangen dengan keluarga mereka. Yang kelima, motivasi pendidikan. Motivasi pendidikan yaitu manusia sangat membutuhkan pendidikan karena melalui pendidikan dirinya dapat berkembang menjadi manusia. Biasanya motivasi pendidikan ini orang yang meninggalkan daerah asal dan pergi ke daerah lain, bahkan ke negara lain, motivasinya adalah mencari atau mendapatkan layanan pendidikan yang cocok, yang lebih baik dan lebih bermutu. Selanjutnya, motivasi bencana alam. Orang melakukan perjalanan dikarenakan motivasi bencana alam ini biasanya orang-orang yang terkena musibah, baik itu bencana alam ataupun konflik yang ada di daerahnya maupun bencana sosial. Biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang yang mencari swaka atau perlindungan untuk dirinya, yang dimana mereka benar-benar membutuhkan perlindungan dikarenakan kondisi dari negara dia sendiri tidak baik ataupun ada konflik yang bisa merugikan seseorang ataupun perorangan, yang dimana mereka hidupnya terancam di negara sendiri, maka mereka melakukan perjalanan ini dengan berlandasan atas dasar perlindungan diri. Mungkin para imigran juga sering melakukan ini ataupun bencana alam seperti gempa bumi, orang yang melakukan perpindahan tempat dari asal dia ke tempat lainnya untuk perlindungan diri juga.
Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembahasan saya. Saya akhiri. Terima kasih. Jangan lupa unlike, no comment, unsubscribe.